Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Bambang selaku Direktur Utama Bank Nusamba, Ibu Fitrianingsih Direktur Bank Nusamba, serta seluruh teman-teman semuanya, karyawan dan karyawati Bank Nusamba yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada sore hari ini kita bisa ngaji lagi, bisa thalabul ilmi. Mudah-mudahan kegiatan taklim kita ini menjadikan wasilah jalan mudah kita menuju ke surga. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita baca ayat yang akan kita pelajari, yaitu surat Ali Imran ayat 168 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Shadaqallahul azim. Baik, kita terjemahkan perkata alladzina qalu,
orang-orang yang mereka berkata li ikhwanihim kepada saudara-saudara mereka, waqa'atu dan mereka duduk-duduk, lau ata'una jikalau mereka mentaati kami, makutilu tidaklah mereka terbunuh. Kul katakanlah, fadra'u maka tolaklah an anfusikumul mauta atas diri kalian kematian, in kuntum jika kalian adalah shodiqina orang-orang yang benar. Ya. Masih melanjutkan kisah perang Uhud, ya, dan pada kesempatan ini dibahas tentang sifat-sifat orang munafik yang menjadi penyebab kekalahan dari perang Uhud. Ya. Mereka mengatakan, ya, orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ini dedengkotnya orang munafik. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ya, mereka mengatakan lau ata'una makutilu. Ya, kalau mereka mau mengikuti kami, nggak ikut perang, memisahkan diri dari Nabi, pasti mereka yang terbunuh itu nggak akan mati. Nih, jadi luar biasa orang munafik itu suka menebarkan provokasi, ya, kepada orang-orang yang beriman yang tujuannya adalah melemahkan iman, melemahkan semangat perjuangan. Jadi orang-orang Islam sudah tahu saat itu kalah, ya, kemudian beberapa sahabat, ada 70 sahabat yang meninggal dunia syahid, itu terus mereka datang lalu ngompori, provokator dan melemahkan. Ya, kasihan itu yang 70 meninggal itu. Coba seandainya 70 itu ikut sama kami, nggak ikut perang, gitu, ngikuti kami, duduk-duduk manis di rumah, mereka enak, nggak akan mati. Gitu. Jadi dalam pikiran orang munafik itu orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang mati di peperangan itu konyol, sengsara, atau sia-sia. Tapi nanti di ayat berikutnya Allah ingin menunjukkan betapa orang yang meninggal syahid di medan perang itu oleh Allah dianugerahkan kenikmatan yang tak terhingga, ya, besarnya gitu. Nah, nanti di ayat setelahnya. Yang di sini kita bahas adalah sifat orang munafik. Dan mereka mengatakan li ikhwanihim, saudara-saudara mereka. Jadi orang munafik itu oleh orang beriman masih dianggap sebagai saudara. Padahal mereka sudah mengganggu, menghalangi, memprovokatori orang-orang Islam. Ya, kenapa? Karena kita hanya bisa menghukumi zahir. Ya, orang itu munafik atau tidak munafik, kita kan tidak ngerti. Ya, maka kita nggak boleh menuduh kamu munafik ya. Ya. Kenapa? Karena kita hanya bisa menyebutkan itu kalau memang tanda-tandanya sudah jelas. Tapi kalau tandanya nggak jelas, kita nggak bisa mengatakan dia itu orang munafik. Ya, dan orang munafik itu di dalam Al-Quran, ya, itu lebih dibenci dan azabnya lebih berat dibandingkan orang kafir. Ya, azabnya ya di akhirat. Al-Quran menyampaikan innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Jadi orang-orang munafik itu nanti akan masuk neraka yang paling bawah. Bahasanya kita mungkin intipe neraka itu. Nih, itu orang munafik, itu yang paling bawah dari api neraka. Dan disebutkan di pertama sebelum orang-orang kafir. Jadi memang musuh yang paling berat dihadapi oleh Rasul ketika di Madinah adalah orang-orang munafik. Maka perang Uhud itu menjadi furqan, ya, pembeda. Ya, mana yang benar-benar beriman, mana yang benar-benar kafir.
Mereka dengan santainya, waqa'adu sambil duduk-duduk itu. Ini menunjukkan bahwa sifat orang munafik itu malas, banyak ngomong tapi nggak ada kerja. Ya. Banyak ngomong tapi nggak ada kerja. Dia mengatakan, "Yus ngomongnya provokator tok itu loh." Ya, dari sini ngomong, nanti pindah ke sini ngomong lagi. Ya, nemplok sana nemplok sini ngomong, yang diomongkan kalau baik alhamdulillah ya, nasihat itu. Tapi ngomongnya itu provokator tadi, provokasi. Ya. Adorene itu tukurono adorene. Terus gitu, bahasa Jawanya itu apa? Tumbak cucuan ya. Jadi orang munafik itu kan perumpamaannya sebagai orang yang tumbak cucuan, jadi ngomongnya saenake dhewe. Nah, itu berat ya, kelihatannya teman tetapi ternyata musuh, maka sering disebut musuh dalam selimut. Nah, jadi kalau orang imannya pas down, dikatakan ya salah dhewe, dia ikut perang. Coba kalau seperti kami, ya kami nggak ikut perang, alhamdulillah aman, selamat toh, ya nggak ada luka juga, nggak ada apa. Itulah ngomongnya tapi sudah semuanya terjadi. Ya, jadi dan itu pakai bahasa lau ya, jikalau. Orang beriman itu dilarang untuk menggunakan kalimat lau, seandainya. Ya. Jadi seandainya, misalnya dia sudah jatuh begitu naik kendaraan, terus dia bilang, wah seandainya tadi saya nggak naik motor mungkin nggak jatuh. Jadi seolah-olah nyalahkan takdir. Maka lau itu membuka peluang setan. Maka nggak boleh kita kemudian memutar kembali ya kejadian yang sudah terjadi, kemudian kita tambah dengan kata seandainya. Ya, wah seandainya saya nggak nikah sama dia misalnya gitu. Wah seandainya saya nggak punya anak dia. Wah seandainya saya nggak kerja di sini, itu terus itu ya, dijadikan sebagai penyalahan terhadap takdir dari Allah. Orang beriman dia akan menikmati ya yang terjadi, kemudian evaluasi, kemudian bersyukur kepada Allah. Ya. Baik, jadi mereka mengatakan lau ata'una ya, jikalau mereka mentaati kami makutilu, mereka enggak akan mati terbunuh. Maka oleh Allah ya Rasul jawab ucapan mereka. Jawab apa? Fadra'u an anfusikumul mautah. Coba kalau memang kalian bisa menolak kematian, tolaklah kematian diri kalian sendiri. Artinya bisa enggak seseorang itu menghindarkan diri dari kematian? Perang kalau memang jatahnya belum meninggal ya enggak akan mati ya, tapi duduk-duduk di rumah nek wayahe ajal datang ya tetap mati gitu ya. Jadi enggak bisa kita kemudian wah saya enggak usah ikut perang nanti kalau mati ya. Justru tidak matinya karena tidak perang itu boleh jadi ya kerugian baginya, karena kalau dia meninggal dalam keadaan perang nanti bisa mati syahid ya. Ayat ini memberikan pelajaran penting ya kepada kita bahwa ternyata harta pun juga nggak bisa menolak kematian. Ma agna anhum maluhu wa ma kasab ya. Ternyata harta itu nggak bisa satu detik pun menambah umur. Misalnya ada orang sakit, gitu. Kemudian ditambah-tambahkan tekan luar negeri, meskipun dia diobatkan di rumah sakit yang tercanggih sekalipun, kalau memang jatahnya meninggal, ya itu nggak akan bisa nambahi umur. Ya, jadi harta sebanyak apapun nggak bisa membeli umur. Kalau memang jatah ajal datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Jadi kalau ajal itu sudah datang, nggak akan bisa maju, nggak akan bisa mundur. Ya, maka ya kita husnudzon lah kepada Allah. Ya, yang penting kita selalu berbuat kebaikan, selalu berjuang di jalan Allah,
masalah mati ataupun tidak itu serahkan kepada Allah. Ya, jadi jangan ikuti kalimat-kalimat orang munafik yang suka memprovokatori tadi. Ya, wah kalau kamu duduk-duduk bersama kami, wah kamu nggak akan mati, keluargamu itu nggak akan sengsara ditinggal mati suami dan seterusnya. Maka Rasul diminta oleh Allah untuk menjawab, kalau memang kalian bisa menolak kematian, tolaklah kematian untuk diri kalian. Ya, banyak orang yang duduk santai di rumah malah mati. Ya, dilalah ada mobil nyasar, ya, pinggir jalan, ya, mobil nyasar masuk rumah mati. Ya, jadi kita nggak tahu semua, ya, bahwa ajal itu memang Allah yang tahu. Yang penting kita terus berusaha untuk berbuat kebaikan. In kuntum shadiqin, kalau kalian termasuk orang-orang yang benar. Ya, jadi kalau kalian termasuk orang yang benar, orang yang jujur, coba ya berkata yang baik. Siapa yang bisa menolak kematian itu? Ya, dipanjangkan umurnya belum tentu mulia, dipendekkan umurnya belum tentu hina. Ya, orang diuji sakit, ya, itu belum tentu dia dihinakan. Orang diuji dengan kesehatan belum tentu juga mulia. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Ya. Dalam sejarahnya Fir'aun itu nggak pernah merasakan sakit, sehingga dia kemudian menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Itu ya sangat mungkin gitu. Karena satu, dia berkuasa, dua, punya harta, tiga, nggak pernah mengalami sedih, nggak pernah mengalami sakit sekalipun. Itu Fir'aun gitu. Ya, jadi pribadi yang fix sekali gitu ya. Ya, maka kemudian oleh Allah justru itu menjadi cobaannya Fir'aun, apa? Sombong. Ya, jadi orang kalau nggak pernah sakit itu akhirnya wah sombong, kok loro. Ya, jadi malah menghina teman-temannya. Ya, jadi ya beruntunglah diuji oleh Allah dengan sakit, ya, tapi nanti bisa sembuh. Ya, bagian dari menggugurkan dosa. Ya. Jadi orang yang meninggal karena sakit itu jangan dikira wah kasihan dia sakit terus meninggal dunia. Justru nanti di akhirat orang yang sehat terus mati, meri sama yang sakit terus kemudian mati. Kenapa? Karena sakitnya dia mengharap pahala dari Allah bisa menggugurkan, menghapus banyak dosa. Ya, sehingga di akhirat dia, loh, dosaku kok sudah nggak ada ya? Oh, ternyata dihapuskan oleh sakitnya yang dia hadapi dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah. Sedangkan orang yang sehat ujuk-ujuk mati, misalnya temen gitu, nggak ada persiapan, nggak ada yang menggugurkan dosa. Pilih mana? Ya, kayaknya susah mau milih gitu. Ya, jadi kita pasrah aja lah sama Allah. Yang penting kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ya, kemudian ayat berikutnya. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Ya, dan jangan sekali-kali kalian mengira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Apa? Bal ahyaun, tetapi dia hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, bahkan yurzakun, mereka diberi rizki. Ini lihat. Jadi ketika mereka menyampaikan kasihan ya orang yang mati di medan perang itu, kasihan dia. Justru Allah mengatakan jangan mengira seperti itu, keliru. Prediksi pemikiran kalian keliru. Justru ketika dia meninggal di jalan Allah itu dia nggak mati, tapi justru dia hidup di sisi Allah, ya, hidup dengan kebahagiaannya. Dalam hadis disebutkan orang yang mati syahid, ya, itu mereka ada di burung hijau, gitu. Kemudian dia bisa keliling surga, gitu. Bisa melihat-lihat surga. Ya. Nanti disebutkan di dalam ayat ini juga mereka itu farihina, gembira luar biasa. Nikmat Allah bisa melihat surga. Jadi mereka nggak mati. Ya. Orang yang syahid di jalan Allah itu
ya tidak mati. Yang mati hanya jasadnya. Tapi rohnya tetap hidup. Memang yang namanya roh itu tidak mati. Ya. Syahid itu ada 3 ya. Ada 3 macam orang syahid. Yang pertama, syahid dunia, syahid akhirat. Ya, syahid dunia, syahid akhirat. Siapa? Ya orang yang berjuang di jalan Allah dengan niat li'alai kalimatillah dan hanya mencari ridho Allah. Itu yang mati syahid, dan syahidnya dunia, syahid akhirat. Itu yang masuk surga bighairi hisab. Ya. Yang kedua, orang yang syahid hanya dunia. Ya, orang yang syahidnya syahid dunia. Syahid dunia itu orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mati saat berperang, tetapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya untuk menjadi pahlawan, untuk dianggap pemberani, untuk dianggap sebagai orang yang hebat, pemimpin yang kuat dan seterusnya. Maka orang seperti itu hakikatnya syahid dunia dan di akhirat masuk neraka. Ya, ada dalam satu hadis 3 golongan yang dia mengerjakan amal yang sangat-sangat baik, tetapi di akhirat dia justru oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang dalam hidupnya banyak mengikuti peperangan. Ya. Hidupnya diisi dengan peperangan terus di medan perang. Ketika meninggal dunia, kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan ketika hidup? Oh, saya berperang ya Allah, saya berperang. Kamu berperang dengan niatan apa? Saya berperang hanya mencari ridhomu. Maka oleh Allah dijawab, kadzabtah, bohong, kamu dusta. Kamu berperang bukan untuk Allah, kamu berperang bukan untuk menegakkan agama Allah, tapi kamu berperang hanya untuk menginginkan sebagai pahlawan, dianggap orang yang hebat, dianggap oleh mereka sebagai orang-orang yang hebat. Maka tempatmu adalah neraka. Ini orang yang syahid dunia. Kelihatannya syahid, ya syahid di dunia saja. Menurut banyak orang syahid karena meninggal di medan perang. Tetapi oleh Allah yang tahu masalah urusan hati, maka tidak digolongkan syahid akhirat. Ini yang bahaya itu seperti itu. Wah, kecuali berjuang tenanan jebule hanya untuk dunia saja. Ya, itu bahaya. Yang kedua adalah orang yang punya ilmu. Ya, dia menyampaikan, oh, ketika meninggal dunia, apa yang sudah kamu habiskan dengan ilmumu? Oh, saya mengajar, saya menyampaikan ilmu untuk agama, untuk mencari ridhamu ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, kadzabta, enggak. Kamu menjadi orang pandai, menyebarkan ilmu hanya biar dianggap sebagai orang pintar. Ya, dianggap sebagai orang hebat dan seterusnya. Akhirnya ya masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, orang yang banyak harta dan sodakoh, ya, di mana-mana dengan jumlah yang banyak. Ketika meninggal dunia, ditanya apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Oh, saya sodakoh ke sini, saya sodakoh di sini, saya infak ke sana, nyantuni anak yatim dan seterusnya. Terus dengan tujuan apa kamu berinfak? Iya, mencari ridhamu ya Allah. Enggak, bohong. Tunjukkan semua catatan amalnya. Kamu berbuat baik itu tujuannya biar dianggap dermawan. Maka masukkan ke dalam neraka. Jadi ini amal baik semua dan hebat-hebat itu. Tapi karena salah niat, dia hanya syahid di dunia. Ya, syahid dunia, tapi tidak syahid di akhirat. Ini yang bahaya. Ya. Lah, yang ketiga, ya, orang yang syahid akhirat. Dunianya enggak dianggap syahid, tapi oleh Allah dianggap sebagai orang yang mati syahid. Ada banyak itu, ya, orang yang syahid akhirat itu. Di antaranya adalah orang yang meninggal karena ta'un atau wabah. Ya.
Jadi orang yang meninggal karena taun, dia sabar, dia mengharapkan pahala, menurut kita kan mati biasa. Ya. Bedanya dengan yang syahid dunia akhirat, orang yang syahid akhirat itu dia tetap dimandikan, tetap dikafani, disolati. Ya, kalau yang syahid akhirat, dunia akhirat tadi, dia nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani. Ya, disolatkan iya, ya, tetapi tidak perlu disolat, tidak dikafani, nggak perlu dimandikan. Pakaiannya itu ya sudah, itu saja langsung kuburkan. Itu kalau yang syahid dunia akhirat, atau yang syahid dunia karena kita nggak tahu akhiratnya. Ya, menurut kita syahid tapi akhirat nggak syahid, itu kan terserah Allah. Ya, tapi yang syahid akhirat saja itu dia tetap harus dimandikan, dikafani dan seterusnya. Siapa di antaranya? Yang tadi pertama adalah orang yang mati karena taun, karena wabah. Ya, mudah-mudahan yang meninggal karena corona itu syahid akhirat. Ya, karena dia mengalami berat itu. Ya, ujian yang berat, dikucilkan, gitu. Dikucilkan nggak itu kemarin itu? Wah, ngeri gitu. Ya, sama anak istrinya nggak boleh nemoni. Ya. Harus sendirian melawan takut dan sakit. Ya, itu saya bayangkan itu sengsara sekali itu. Ya. Itu mau apa-apa makan, ya, orang itu memberikan juga dari jauh, kayak nggak diorangkan gitu. Nah, ini mudah-mudahan karena dia sabar, dia mengharap pahala, benar-benar menjadi syahid akhirat. Yang kedua, orang yang meninggal karena penyakit perut. Ya, penyakit perut, entah emah, itu, mules, diare, pokoknya yang berhubungan dengan penyakit dalam, ya, penyakit perut, itu dia bisa matinya syahid akhirat. Menurut kita syahid biasa, mati biasa, dikafani, dimandikan, ya, tapi menurut Allah karena dia sabar menghadapi penyakitnya, syahid akhirat. Termasuk orang yang tenggelam, mati karena tenggelam, itu bisa mati syahid akhirat. Ya, mati syahid akhirat, tenggelam. Ya. Tapi harus dia beriman kepada Allah, harus punya iman. Termasuk yang meninggal karena melahirkan, itu syahid akhirat itu. Ya, karena toh nyawa kan melahirkan itu berat itu. Ya, tapi saya belum pernah mengalami itu. Itu berat, ya. Dan itu kalau sampai kemudian ibunya meninggal itu syahid akhirat. Ya. Kemudian apalagi orang yang meninggal karena ketimpa benda berat, ya, seperti gempa, ya, itu kan dia tertimpa benda berat. Itu matinya bisa mati syahid akhirat. Ini ya, jadi tiga cara, tiga disebut syahid tadi: syahid dunia akhirat, syahid dunia, syahid akhirat. Ya, kalau kita nggak bisa syahid dunia akhirat, ya minimal syahid akhirat, ya. Tapi kalau syahid dunia jangan, ya, percuma ya syahid di dunia tapi akhirat enggak, ya, itu malah masuknya ke neraka itu. Ya, jadi ayat ini memberikan motivasi yang kuat, maka orang-orang yang kuat sekali pikiran akhiratnya, itu ketika mau mendapatkan syahid itu senang luar biasa. Asbabun nuzul atau ayat yang berhubungan dengan kisah yang berhubungan dengan ayat ini adalah salah satunya kisah utusan Rasul yang diutus untuk kaum Bir Maunah. Ya, Bir Maunah itu orang yang mempunyai sumber air di situ. Ya. Dikirimlah, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 70 dari sahabat Ansor semua, ya, diutus oleh Rasul untuk berdakwah di sana, di Bir Maunah itu. Nah, kemudian sesampainya di sana mereka berembuk, ayo siapa yang mau menyampaikan pertama kali kepada kaumnya, kaum mereka di sini. Maka majulah seseorang sahabat, kemudian dia menyampaikan, wahai kaum semuanya, saksikanlah kami semua datang untuk menyampaikan untuk risalah Allah. Ya, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wah, semuanya datang. Dilalah itu ketua sukunya, ya, ketua sukunya itu kemudian datang membawa tombak, langsung tusuk, ya, dari samping
Ya, utusan tadi meninggal dunia. Saat meninggal apa yang dia sampaikan? Allahu Akbar. Ini yang saya harapkan. Mati syahid. Yo. Jadi saya kadang nggak heran juga ada orang-orang yang bom bunuh diri itu, yang berharapan, berimajinasi ingin menjadi mati syahid. Itu ya berani sekali mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya. Karena balasannya luar biasa, surga langsung. Ya. Ini, nah terus akhirnya karena dia terbunuh, orang-orang keluar semua, kemudian sebagian masuk Islam. Nah, ketika kaumnya tahu bahwa ada kaumnya yang masuk Islam, akhirnya dibunuh semua sahabat Rasul yang jumlahnya 70 itu, dan mati syahid semua. Ya, jadi betapa indah orang yang mati syahid. Nanti disebutkan juga dalam hadis ini, kalau kita renungkan lebih jauh lagi tentang hadis itu, rasanya kita pengen sekali mati syahid itu. Iya, betul. Nanti terus tiba-tiba daftar jadi bunuh diri. Bahaya. Ya, tapi memang itu luar biasa janji dari Allah dan Rasulnya. Disampaikan dalam hadis sahih itu, ketika orang-orang yang mati syahid itu ditanya, ya, orang yang mati syahid ditanya, ya, hey, kamu yang syahid, ya, kira-kira kalau kamu kembali ke dunia, apa yang kamu inginkan? Ya. Apa yang kamu inginkan kalau kamu kembali ke dunia? Ya Rasul, atau ya Allah, saya pengen bisa mati syahid lagi. Ya, bisa mati syahid lagi. Itu kan berarti menunjukkan satu kenikmatan. Wong dia pengen lagi kok. Ya, nggak mungkin kalau nggak pengen nggak nikmat, ya kan? Ya. Kemudian ketika kamu nanti dibangkitkan lagi, dikembalikan dunia lagi, kamu pengen apa? Saya pengen mati syahid lagi. Dan seandainya berkali-kali bisa hidup, bisa mati syahid, alangkah bahagianya. Ya, jadi ini menunjukkan memang orang yang mati di jalan Allah tadi, jangan pernah katakan dia mati, tetapi apa? Ahyaun, dia itu hidup di sisi Tuhan mereka. Dia benar-benar hidup di sisi Allah dan diberi rizki. Ya, hebatnya lagi mereka, ya, itu artinya bergembira juga dengan orang-orang yang diharapkan bisa menyusul kepada mereka. Ya, jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya, itu dulu pada zaman Rasul mungkin ada wahananya, ya, perang. Dan perang zaman Rasul itu kan enaknya itu yang salah mana, yang benar mana, jelas itu loh. Ya, pokoknya kalau membela Rasul pasti benar. Kalau membela musuhnya Rasul berarti salah. Itu kan jelas. Lah sekarang itu misalnya kok ada bela presiden, ya, itu yang dibela siapa, yang dimusuhi siapa? Ya podo-podo muslim. Ya, jadi sekarang itu mau berperang itu musuhnya siapa, yang dimusuhi siapa? Itu abu-abu semua, maka ya, susah kita ini mau berjuang di jalan Allah, mau memerangi itu. Nah, itu kan koncomu dewe. Ya, karuannya kalau misalnya yang menyerang itu orang non-Islam, ya dia benar-benar menghabisi orang Islam, kemudian kita ganti menyerang. Nah, itu nyata jelas gitu ya. Lah ini ya, konco dewe satu agama, ya, perang-perang dewe. Ya, ini ya, jadi ya, orang-orang munafik tadi oleh Allah ingin disampaikan kepada mereka, kamu jangan mengira orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati dan sengsara. Enggak sama sekali. Kelihatannya aja dia mati tertusuk, mati dipenggal kepalanya, mati dipanah dan seterusnya. Tapi dia bal ahyaun inda rabbihim, dia itu hidup di sisi Tuhan mereka. Bahkan yurzakun, mereka diberi rizki. Lah apa rizkinya? Ya, wahum la yash'urun. Mereka enggak ngerti apa rizki yang Allah berikan. Yang jelas kalau itu dari Allah pasti enak,
ya nikmat yang tak terhingga. Ya, karena yang membalas, yang memberi nikmat adalah Zat yang Maha Kaya. Ini maka ya, banyak yang mengharapkan orang bisa mati syahid. Ya, sekarang gimana caranya? Kalau perempuan jihadnya apa? Haji dan umroh, ya. Haji dan umroh itu juga bagian dari jihad. Ya, jadi kalau meninggal dalam kondisi haji ataupun umroh, ya insya Allah itu syahid. Tapi syahidnya syahid dunia atau syahid akhirat atau syahid dunia akhirat? Ya, bismillah ya, dunia akhirat. Tapi tetap dimandikan kan? Tetap dimandikan, tetap dikafani. Berarti kan syahidnya insya Allah ya syahid akhirat. Ya, syahid akhirat tidak masalah, yang penting aja syahid dunia saja. Ya, itu jadi ayat-ayat yang memotivasi kita untuk konsen ya, memikirkan akhirat kita. Para sahabat itu begitu getol memberikan akhirat. Dunia itu dianggap enteng saja. Mikir dunia itu mereka orang jelimet. Nah, kita ini kebalik. Ya, mikir dunia yang jelimet, mikir akhirat enteng-entengan. Ini kan kebalik namanya. Ya, orang-orang dahulu, para sahabat, para ulama itu kok yang dipikir akhirat. Dunia itu asal iso makan, iso sholat, alhamdulillah. Ya. Itu enggak sama sekali enggak ada meri-merinan kok tuku mobil anyar. Kok iso itu enggak enggak terpengaruh mereka itu. Nah, kita ini kan gampang baperan. Ya, itu gampang baperan. Saiki kok tumpakane mobil mewah. Jebule kredit wis padha bae. Ya, pilih mana? Naik motor enggak punya utang tapi naik mobil mewah ya kredit. itu jadi kadang itu kita nggak mensyukuri ketenangan hati, ya, nggak mensyukuri ketenangan yang Allah berikan, sehingga ya, selalu melihat orang itu kayaknya lebih daripada kita, ya, sehingga rasa syukur itu menjadi kurang. Ya, harusnya bagaimana? Dibalik, ya, dibalik. Bisa sholat saja itu lebih baik dibandingkan mereka nggak sholat meskipun punya harta banyak. Kenapa? Karena kita pakai penilaian agama, pakai penilaian dari kemuliaan yang Allah berikan, kan begitu. Kalau memang harta itu menjadi penilaian utama kemuliaan dan kebahagiaan, harusnya Qarun itu sudah mulia dan bahagia. Tapi nyatanya kan Qarun malah Allah hinakan. Nah, jadi kebahagiaan dan kemuliaan ternyata ada penilaian dari sisi Allah. Siapa? Orang yang bertakwa. Oke. Ya, jadi jangan pernah mengira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, tetapi dia hidup. Kapan? Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ya, yurzakun, mereka diberi rizki. Ya, kondisinya seperti apa? Farihin, farihin, sangat-sangat senang, sangat-sangat gembira. Bima atahumullahu min fadlih, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari anugerahnya. Ya. Jadi ini kalau nggak dikabari Quran, kita nggak tahu loh. Kalau mereka yang mati syahid itu bahagia, kalau yang mati syahid itu diberi rezeki oleh Allah, kita nggak tahu. Yang kita syukur itu karena diinformasikan langsung oleh Allah bahwa yang mereka mati syahid dalam peperangan itu mereka mendapatkan kebahagiaan dari sisi Allah. Ya. Apa perlu kita buktikan? Ya, monggo kalau mau dibuktikan sendiri, ya, mati dulu. Ya. Tapi informasi ini kalau bagi orang yang beriman sudah cukup untuk menjadikan kita termotivasi, terinspirasi, dan juga menjadi ingin untuk seperti mereka. Ya. Sangat-sangat menginspirasi gitu. Ya. Di farihina bima atahumullahu min fadli, sangat-sangat gembira, sangat-sangat bahagia dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari anugerahnya.
Bahkan wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, mereka bergembira sangat-sangat sukaria dengan orang-orang yang belum menyusul dengan mereka dari belakang mereka. Jadi mereka itu memberikan motivasi, sangat senang. Harapannya, aku di sini sudah bahagia, aku di sini sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ayo ndang nyusul loh, gitu loh. Ya. Ayo anak-anakku, ya saudara-saudaraku, bahasanya begitu. Ya. Jadi yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Bahkan diingatkan, dikuatkan, alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Udah nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah bersedih hati. Ya, seandainya ada yang nangisi, ya Allah, suamiku gimana nih, perang malah mati, misalnya. Disesali begitu kan? Kan ada mungkin si suami atau keluarganya, kasihan sekali itu suamiku, bapakku di medan perang malah mati. Ya. Itu kan akhirnya ayat ini menjawab, kamu nggak usah pikirkan saya. Gitu. Justru kalian harus mikir diri kalian sendiri. Saya sudah bahagia di sisi Allah. Ini seolah-olah ayat ini mengabarkan begitu. Oh, orang yang mati di jalan Allah nggak usah dipikir sudah. Ya, nggak usah dikasihani. Nggak perlu didoakan apa tidak. Itu. Oh, mereka sudah bahagia. Ya, mereka sudah senang dengan dunianya. Ya, yang belum itu kita yang belum menyusul mereka. Maka rintis jalan menuju ke syahid. Ya, rintis jalan untuk berjuang di jalan Allah lewat apapun yang kita mampu, yang kita miliki dari kelebihan diri kita. Bisa. Ya, kita punya kelebihan misalnya di bidang apa? Ya, olahraga. Ya, dakwah lewat olahraga seperti Muhammad Salah misalnya gitu kan. Kalau sekarang ya Maroko ya. Nanti malam apa semifinal? Oh besok ya. Oh iya besok. Iya, ya mudah-mudahan menang gitu. Tetapi itu kan juga nggak ujuk-ujuk bisa bagus seperti itu. Mereka juga prosesnya panjang, ya kan? Mereka juga merumput di Eropa, mereka juga persiapan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, memang semua harus ada perjuangan. Ya, jadi teman-teman semuanya, apa yang kita miliki ya itu bisa menjadi sarana mati syahid ya di jalan Allah. Jadi seorang istri pun juga bisa, istri yang sholihah gitu ya, sangat-sangat berbakti kepada Allah. Paling enak itu surganya istri kok. Ya, asal dia sholat 5 waktu istiqomah itu. Ya ngaji baca Quran biasa-biasa, nggak usah target-targetan sak juz rong juz gitu ya. Kemudian puasa yang wajib-wajib saja. Asal taat sama suami saja dan suami ridho, itu mau masuk surga lewat pintu mana saja Allah pilihkan. Ya, itu wanita. Ya, jadi sangat mudah untuk bisa masuk surga bagi seorang istri. Cuma rada abot masalah taat sama suami itu. Ya, karena biasanya banyak yang rada balelo. Ya, jadi ayat ini memberikan spirit ya kepada kita. Mereka itu sudah bahagia. Para syuhada itu mereka sudah senang bahagia dengan apa yang Allah anugerahkan pada mereka. Nggak usah disedihkan lagi, nggak usah ditangisi, nggak usah disesali. Mereka sudah mati itu. Ya. Wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Mereka juga bergembira dengan orang-orang yang belum menyusul pada mereka. Ayo ndang nyusul gitu. Dan ikuti jejak perjuangan mereka. Ya, min khalfihim, dari belakang mereka. Apa? Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Sudah, enggak usah takut, enggak usah bersedih hati. Istiqomah dalam perjuangan di jalan Allah, sahid gitu. Tambah lagi yastabsyiruna bi ni'mati minallah. Diulangi lagi, mereka itu bergembira ya dengan nikmat dari Allah. Ini kan promosi ya. Kita sedang promosi janji-janji Allah itu. Ya, dan ingat, yang Allah janjikan itu pasti benar, dijamin. Ya, beda dengan orang promosikan barang.
Ya, ini misalnya, ini jamu tokcer, pokoknya sekali minum khasiatnya langsung terasa. Ini belum tentu satu orang merasakan, yang lain juga merasakan. Kenapa? Karena ini produk manusia. Bahkan ngapusinnya luwih akeh juga bisa. Tiwasan wis tuku ora ono rasane blas. Nah, itu karena manusia punya faktor subjektif, ya. Untuk bisa memasarkan produknya itu kan harus subjektif. Enggak subjektif ya enggak bisa. Ya, yo hiperbola barang dilebihkan, pokoknya sekali minum langsung sembuh. Ya, kenapa harus beli 2 dan 3 kalau sekali minum langsung sembuh? Ya. Tapi kalau produk dari Allah, janji-janji dari Allah, mau kita pasarkan kemana-mana, tidak akan pernah menyelisihi janji. Ya, ini jadi kita harus mendakwahkan ini, ya, biar semua termotivasi untuk bisa mati syahid. Ya, tapi ada yang mengiranya mati syahid jebulane mati sangit. Ya, ada Pak. Ya, misal dia mau misalnya teroris itu. Ya, dia mau ngebom kok di tempatnya orang Islam. Yang di situ ada orang Islam. Targetnya apa? Ya, targetnya apa? Ya, ini jadi kadang mereka tuh terlalu berlebihan sampai enggak nalar gitu. Enggak logis, ya. Masa koncone dewi tempatnya sendiri kok dibom. Nah, ini ya entah itu permainan atau apa, wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu enggak sesuai dengan yang disebutkan sebagai orang yang syahid kalau begitu. Ya, karena musuhnya enggak jelas. Yang dimusuhi siapa gitu. Oke, kembali kepada ayat ini. Jadi yastabsyiruna bi ni'matin minallah. Mereka bergembira dengan nikmat dari Allah, wa fadlin, dan anugerah dari Allah, wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan ingat sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman oleh Allah tidak akan disia-siakan pahalanya. Ya. Pokoknya apa yang dijanjikan oleh Allah kita penuhi, kita laksanakan, maka janji itu akan menjadi milik kita. Nih. Baik, kemudian ayat berikutnya, alladzina stajabu lillahi. Nah, ini siapakah orang-orang yang beriman, orang yang tidak akan disia-siakan pahalanya oleh Allah? Maka yang pertama adalah alladzina stajabu lillahi war rasul, yaitu orang-orang yang mereka memenuhi, ya, seruan-seruan Allah dan Rasulnya, mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya, termasuk perintah jihad, perintah berperang. Jangan seperti orang munafik yang mereka bisanya hanya komentator setelah terjadi. Ngerti ya perang kalah begini, mbok ngundang aku mau gitu. Ya, itu ngomongnya begitu. Ya, terus mengedonkan semangat perjuangan. Ya, ketika terjadi kekalahan, terus dia bilangnya, ya kasihan kamu. Coba kamu nggak ikut perang, kan kamu aman selamat di rumah seperti kita ini. Itu namanya ngedonkan semangat. Ya, dan hati-hati kalau ada orang yang seperti itu. Ya, dia itu punya tujuan jelek sama kita. Biar nggak semangat, biar nggak termotivasi, biar nggak sukses. Ya, kan banyak nih orang yang usaha jatuh terus itu. Ya, terus datang tambah melemahkan. Harusnya kan dibangkitkan surapopo. Ya, itu banyak pengusaha-pengusaha yang gagal 100 kali, baru yang 101 baru dia berhasil. Ya, jadi dinasihati terus, dimotivasi, jangan malah didonkan habis itu. Ya, jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka memenuhi perintah-perintah Allah, memenuhi perintah-perintah Rasul, mentaati Allah, mentaati Rasul, mimba dima asabahumul qarh, dari sesudah apa yang menimpa kepada mereka luka. Ya, jadi ini
setelah perang Uhud itu orang kafir Quraisy nantang perang lagi itu. Ya. Perangnya di Badar lagi. Jadi perang pertama itu perang Badar. Orang kafir kalah dengan kekalahan yang sangat-sangat telak. Kemudian perang yang kedua gantian kaum muslimin yang kalah perang Uhud itu. Nah, mereka merasa mau nyaur utang di Badar. Maka kondisi kaum muslimin yang masih berduka, banyak yang luka termasuk Rasul juga luka. Lalu mereka dengan terang-terangan menantang lagi. Tahun depan kita perang lagi. Perang zaman dulu itu gentle. Ya. Ada perjanjian waktunya dan tempatnya. Tahun depan kayak kita misalnya mau tawuran lah gitu ya. Besok tawuran ning Pucangrejo. Jadi mereka itu kalau perang itu ya gentle. Kita besok perang di mana? Badar. Maka disebut Badar Sugro. Ya, Badar kedua atau Badar Sugro. Nah, tapi kan hebatnya kaum muslimin sudah terpisahkan dari kaum munafik. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang beriman tadi, yang mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika mereka ditantang perang lagi, langsung angkat tangan, sami'na wa ata'na. Kami siap, ya, kami penuhi perintah seruan Allah dan Rasul, meskipun kami masih terluka. Yang namanya luka apalagi sampai patah tulang, tangan, kaki, setahun belum tentu sembuh itu. Tapi tetap mau ikut perang lagi itu. Ya. Dulu belum ada pen, itu, belum ada operasi, ya, tetapi mereka semangatnya itu loh untuk bisa berperang. Ya, jadi tantangan mereka disambut dengan gembira, siap tahun depan kita perang lagi. Gitu. Di Badar, oke. Jadi setelah kekalahan perang Uhud, kaum muslimin sangat solid ya, sangat kuat, kompak dan taatnya kepada Allah dan Rasul hebat. Ya, sehingga peperangan demi peperangan akhirnya mendapat kemenangan. Kenapa? Yang munafik-munafik itu sudah tersingkirkan ya. Dan Rasul sudah mengantongi nama-nama siapa yang munafik, siapa yang tidak. Cuman Rasul tidak kemudian memusuhi orang munafik itu. Ya. Kenapa? Karena kita hanya bisa melihat dohirnya. Kalau dohirnya dia nggak memusuhi, ya kita nggak boleh membunuh kan. Ya. Adapun masalah hati itu urusannya Allah. Misalnya dengan dedengkotnya munafik ya, siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Nabi kalau ketemu yuk tetap baik, menyapa, ya. Muamalah basyariyahnya itu tetap baik juga, nggak masalah. Tapi kalau mereka sudah mulai mau mengganggu, ya, mau menghalang-halangi, baru kemudian Rasul menyampaikan. Ya, jadi teman-teman semuanya, orang-orang munafik yang menjadi penyebab kekalahan pada perang Uhud itu sudah tersingkir semua setelah itu. Sehingga kembali orang Islam solid, kompak, ya, dan militan. Ya. Kemudian lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Bagi orang-orang yang mereka berbuat baik di antara mereka dan bertakwa, maka dia mendapat apa? Ajrun azim, mendapat balasan yang sangat besar dari Allah. Ya, jadi orang-orang yang pokoknya berbuat baik ya dan bertakwa pasti oleh Allah diberi balasan yang besar. Ya. Ayat-ayat yang 172 itu nanti menjadi muqaddimah ya, perang Badar yang kedua. Ya. Perang Badar kedua itu nanti orang kafir Quraisy ciut nyalinya karena saat itu terjadi paceklik. Ya. Jadi mereka biasanya kan mereka nggak pikir panjang, menang di perang Uhud, terus bahasanya Jawanya nggak seronto. Seronto itu apa bahasa Indonesia? Nggak sabar ya. Ya. Tapi nggak bisa menerjemahkan 100% itu. Nggak seronto sama nggak sabar itu beda. Ya. Jadi pokoknya orang seronto gitu ya. Ya. Kesuwen. Ya, mereka langsung besok nantang perang lagi. Mereka nggak mikir kalau ternyata pas
dia tetapkan waktu perang itu, mereka dalam posisi paceklik, gagal panen, itu, kemudian banyak kekeringan dan seterusnya, sehingga nanti perang Badar kedua itu mereka belum perang aja sudah mengalami kekalahan, ketakutan yang luar biasa. Itu nanti akan dijelaskan di ayat berikutnya. Jadi teman-teman semuanya, banyak sekali ya ayat yang menjelaskan tentang kekalahan di perang Uhud. Ya, beberapa ayat temanya masih perang Uhud, karena itu perang yang sangat fenomenal. Perang kedua setelah kemenangan menjadi kekalahan. Kenapa? Ya karena banyaknya orang-orang munafik yang masuk dalam barisan kaum muslimin. Itu kalau bisa dipisahkan, insya Allah langsung larinya cepat itu. Baik, monggo kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz terkait dengan orang munafik yang dijelaskan Ustaz, apakah orang munafik itu dalam bentuk keimanan atau yang masuk ke neraka yang paling bawah, ya? Atau orang munafik yang lainnya seperti mungkin dalam pekerjaan atau sebenarnya ataupun dalam pekerjaan seperti ini. Assalamualaikum. Terus yang kedua terkait dengan sakit Pak, sakit terus menggugur dosa. Apakah ketika seseorang sakit dan sudah sembuh, tapi meninggalnya karena sakit, itu termasuk menggugur dosa apa tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi orang munafik, kita berbuat itu nggak bisa lepas dari agama ya. Semua perbuatan kita kan bersandarkan kepada agama. Mau bekerja itu kan terikat dengan norma-norma agama, ada jujur, gitu, ada disiplin, ada memenuhi janji. Itu kan bagian dari akhlak kita beragama. Ya, kalau misalnya dia mengingkari janji itu dosa apa tidak? Ya, kalau kita nggak jujur dosa apa tidak? Kan begitu. Ya, jadi itu menyalahi norma-norma agama, akhlak-akhlak yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Nah, ketika seseorang itu berlaku munafik, itu dalam semua lini kehidupan, ya, kecuali olahraga. Ya. Kalau olahraga kan paling tepat untuk menipu ini olahraga. Ya, misalnya badminton itu kan ada penipuan, Pak nyemes tak sudah nyemes, nah, itu boleh itu. Ya, main bola, gocek sana gocek sini, menipu itu boleh gitu. Menipu yang halal itu ya di olahraga itu, bangga dan bahagia. Tapi kalau kemudian dalam kehidupan real itu enggak boleh ya. Pasti itu menyakiti dan mendolimi, dan itu pasti dosa juga. Nah, maka kemudian muncul tanda-tanda orang-orang yang munafik. Ayatul munafik salah satunya, tandanya orang munafik ada tiga. Wa idza hadasa kadzdzaba. Kalau dia bicara suka bohong. Hadasa kadzdzaba. Ngomongnya sekali, bohongnya berkali-kali. Ya. Iya kan? Hadasa itu sekali, tapi kadzdzaba berkali-kali. Ngomong sekali tapi bohongnya berkali-kali. Ya, kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji mengingkari, itu hati-hati. Ya, janji besok ya tak kasih besok orang teko. Itu. Ya, jadi kelihatannya dia orang beriman tapi ini orang munafik, ini seperti ini. Ya, itu tanda-tandanya. Itu yang ngasih tanda siapa? Rasul, bukan kita. Rasul yang ngasih tanda orang munafik itu. Kemudian yang ketiga wa idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanat dia berkhianat. Itu ciri orang yang munafik. Ya, jadi ini bahayanya orang munafik itu ya, di mana-mana kalau dia seperti itu ya pasti merugikan banyak orang. Tidak hanya dalam peperangan saja, dalam lembaga pun juga begitu. Ya, opportunity misalnya dia suka memanfaatkan peluang, menindas orang lain. Yang seperti itu, jadi menginjak teman untuk bisa naik gitu. Nah, itu yang seperti itu kan satu bentuk kezaliman juga.
Nah, maka bagaimanapun kita tetap harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Orang yang beriman itu terikat dengan akhlaknya. Ya, kalau tidak nanti bisa dikategorikan sebagai orang munafik. Ya, kita sih nggak boleh kemudian meniru, ya apa menjas ya. Oh munafik ya, marah dia. Ya, jadi yes, untuk konsumsi kita lah minimal ini kayaknya hati-hati sama orang ini bahaya. Ya, sekali dua kali kok begini, oh ini hati-hati. Jadi kita bisa menilai sendiri. Yang kedua, ya kaitannya dengan sakit. Ya. Orang yang sakit kemudian sembuh dan meninggal pas tidak dalam kondisi sakit itu, apakah tetap menggugurkan dosa? Tetap. Semua sakit itu kalau dia sabar mengharap pahala dari Allah itu menggugurkan dosa, meskipun hanya sekedar tertusuk duri. Ya, dia sabar, dia mengharap pahala dari Allah itu sudah menggugurkan dosanya. Apalagi sakitnya yang berkepanjangan, ya sakit yang bahasanya apa? Menaun ya. Yang mungkin tidak ada obatnya, tidak bisa disembuhkan gitu. Itu menggugurkan dosa dan insya Allah kalau dia sabar menjadikan wasilah dia bisa masuk surga. Ya, jadi kalau suruh milih mana? Dosa apa namanya? Sakit menggugurkan dosa, sehat nambahi dosa. Sama sakit ringan tapi dia tetap sabar, tetap tawakal kepada Allah dan mengharap pahala. Misalnya hanya watuk aja gitu. Iya nggak harus sampai satu hari saja itu menggugurkan dosa. Cuman kan beda, sakit setahun sama sakit sehari dosanya yang digugurkan dosanya beda. Masa sakitnya cuma sehari kok menggugurkan dosa setahun kan tidak mungkin. Ini kan tergantung besarnya dosa, besarnya ujian dari Allah. Ya, jadi semakin berat sakitnya, ujiannya akan semakin besar nanti pahalanya. Ya, jadi justru ketika ada orang diuji sakit, itu kita motivasinya apa? Yang sabar, harapkan pahala dari Allah. Itu saja, disuruh nerimo. Ya, suruh nerimo, jangan dresulo terus. Wes ora mari-mari dresulo, marake dosa, ora menghapus dosa itu. Ya, jadi kalau ada yang sakit itu disadarkan, ya, dinasihati terus biar sabar, biar mengharap pahala dari Allah. Itu nanti hanya merubah itu tok, dapat pahala. Ya. Oh, jangan malah grundel, misuh-misuh, ya, nyalahkan takdir, gara-gara kamu sih. Ya. Malah kecelakaan tiba sikile tunggal siji. Nah, nyalahkan itu enggak bijaksana. Yes, karena sudah terjadi itu takdir. Ya. Jadi insya Allah semua sakit itu bisa menggugurkan dosa. Ya. Kalau ada monggo satu lagi. Ya, cukup ya. Baik teman-teman semuanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ditunjuki oleh Allah ke jalan yang benar, diberikan keistiqomahan dalam iman, diberikan kesabaran dan dimudahkan untuk beramal saleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sahhil umurana wa umura walidayna wa umura jami'il muslimin ma damatis samawati wal ardh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.